Apakah ASI eksklusif itu? ASI eksklusif adalah bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan hanya diberi ASI saja, tidak diberi makanan atau minuman tambahan apapun. Apakah kandungan ASI? Kandungan ASI dipengaruhi oleh diet ibu selama kehamilan, tingkat nutrisi ibu, dan saat diberikan yang ASI kepada bayi. ASI yang dikeluarkan pada 7 hari pertama setelah bayi lahir disebut kolostrum. Kolostrum ini mengandung banyak antibodi dan sel darah putih serta vitamin A yang dapat memberikan perlindungan terhadap infeksi dan alergi. Apa saja keunggulan dari ASI? Yang pertama, mengandung zat gizi sesuai kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan. Yang kedua, mengandung zat kekebalan untuk mencegah bayi dari berbagai penyakit infeksi seperti diare, batuk pilek, radang tenggorokan, dan gangguan pernafasan. Yang ketiga, melindungi bayi dari alergi. Yang keempat, aman dan terjamin kebersihannya karena langsung disusukan kepada bayi dalam keadaan segar. Yang kelima, tidak akan pernah basi, mempunyai suhu yang tepat dan dapat diberikan kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir, membantu memperbaiki refleks mengisap, menelan, dan pernafasan bayi. Bagaimana cara menjaga mutu dan jumlah produksi ASI? Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, banyak makan sayuran dan buah-buahan, dan makan lebih banyak dari biasanya. Selanjutnya, banyak minum air putih paling sedikit 8 gelas setiap hari, cukup istirahat dengan tidur siang atau berbaring selama 1-2 jam dan menjaga ketenangan pikiran, dan memijat payudara secara teratur dan sering menyusui. Jika jarang menyusui, produksi ASI dikhawatirkan akan menurun. Apa manfaat memberikan ASI? Manfaat bagi ibu dapat menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dengan bayi, mengurangi pendarahan setelah persalinan, mempercepat pemulihan kesehatan ibu, menunda kehamilan berikutnya, mengurangi risiko terkena kanker payudara, dan lebih praktis karena ASI lebih mudah diberikan pada setiap saat bayi membutuhkan. Manfaat bagi bayi lebih sehat, lincah dan tidak cengeng, dan bayi tidak sering sakit. Apa peran keluarga untuk mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif? Yang pertama, dukungan keluarga seperti orang tua, ibu mertua, kakak wanita, dan suami sangat diperlukan agar upaya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan bisa berhasil. Beri pengertian bahwa ASI dan menyusui paling baik untuk bayi. Ingatkan ibu untuk cukup makan makanan bergizi, minum dan istirahat. Ingatkan juga untuk menyimpan ASI di rumah di saat bekerja, dan ciptakan suasana rumah yang tenang dan damai, agar ibu tidak stres yang dapat mengganggu produksi ASI. Tahukah ibu, kebutuhan energi dan nutrisi anak hingga usia 6 bulan dapat tercukupi oleh pemberian air susu ibu atau ASI saja. Oleh karena itu, memulai pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI pada saat yang tepat akan sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan nutrisi dan tumbuh kembang bayi. Strategi pemberian MPASI ada 4. Yang pertama, tepat waktu. Berikan MPASI ketika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi atau usia bayi sekitar 6 bulan. Yang kedua, adekuat. MPASI yang diberikan memenuhi kebutuhan energi protein dan mikronutrien anak. Yang ketiga, aman dan higienis. Proses persiapan dan pembuatan MPASI menggunakan cara, bahan dan alat yang aman serta higienis. Dan yang keempat, diberikan secara responsif. MPASI diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang dari anak. Mulailah memberikan makanan pendamping ASI ketika anak dapat duduk dengan leher tegak dan mengangkat kepalanya sendiri tanpa memerlukan bantuan. Anak menunjukkan ketertarikan terhadap makanan, misalnya mencoba meraih makanan yang ada di hadapannya. Dan anak menjadi lebih lapar dan tetap menunjukkan tanda lapar seperti gelisah dan tidak tenang walaupun ibu sudah memberikan ASI secara rutin. Berikut adalah gambar tentang usia, perkembangan anak, dan tahapan MPASI menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia. Menyimpan MPASI dengan aman. Bakteri penyebab kontaminasi dapat tumbuh di makanan-makanan seperti daging, ikan, telur, susu, kedelai, juga nasi, pasta, dan sayur-sayuran. Makanan-makanan tersebut harus disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu kurang dari 5 derajat Celcius.
Simpan daging dan ikan dalam wadah plastik dan letakkan terpisah dengan makanan yang telah dimasak dan bahan-bahan siap makan. Seluruh makanan harus disimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tertulis pada kemasan dan tidak boleh digunakan setelah melewati tanggal kadaluarsa. Makanan yang seharusnya disimpan di lemari pendingin tidak boleh digunakan kembali setelah berada di luar lemari pendingin selama 2 jam atau lebih. Dan cairkan makanan beku yang ada di lemari pendingin menggunakan microwave. Makanan yang telah dicairkan harus segera dimasak, dan makanan beku yang telah dimasak tidak baik untuk dibekukan kembali. Strategi makan yang sehat untuk bayi dan balita. Yang pertama, jangan menyerah untuk memperkenalkan jenis makanan yang baru. Ibu bisa jadi harus menawarkan 10 hingga 15 jenis makanan yang baru sebelum anak mau memakannya. Berikan contoh terlebih dahulu karena anak belajar dengan memberikan dan mencontoh ibunya. Yang kedua, batasi pemberian jus buah. Jus mengandung gula dalam jumlah cukup banyak yang akan membuat anak kenyang sehingga tidak berselera saat jam makan tiba. Berikan buah potong sebagai pengganti jus. Yang ketiga, waktu makan bukanlah hanya tentang makanan. Waktu makan adalah waktu untuk berkomunikasi dan mendukung perkembangan anak. Yang keempat, jangan paksa anak untuk makan. Mengakibatkan anak menolak makan dan susah untuk menghabiskan makanannya. Yang kelima, matikan TV, komputer, dan gawai saat jam makan berlangsung. Yang keenam, tawarkan selingan sehat di antara waktu makan jika anak terlihat lapar. Dan yang ketujuh, berikan berbagai variasi pilihan rasa dan jenis makanan sehat untuk anak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam MPASI. Protein hewani dan nabati diberikan sejak usia 6 bulan. Telur, daging, dan ikan diberikan dalam keadaan benar-benar matang. Pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak berusia di bawah 1 tahun. Madu diberikan setelah anak berusia 1 tahun. Pastikan kebersihan tangan anak sebelum memulai makan. Hindari pemberian makanan dengan kadar lemak tinggi, pemanis, dan penyedap rasa tambahan. Pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang. Perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI. Minyak, mentega, atau santan dapat digunakan sebagai penambah kalori.